Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah, bab kitabu asrariz zakat. Bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi kelan nyebut asma Allah, dengan nyebut asma Allah Ar-Rahman yang Maha Pengasih di dunia akhirat, Ar-Rahim yang Maha Pengasih di akhirat. Jadi semua bab dalam kitab Ikhya dimulai dengan Bismillah, Alhamdulillah ya. Sesuai dengan hadis yang kemarin kita bacakan, semua kullu amrin dzibalin la yubda'u bi bismillahi fahuwa mamhuqul barakah. Semua hal yang baik yang tidak dimulai bismillah akan hilang berkahnya. Makanya jangan sampai tidak baca bismillah ya. Alhamdulillahilladzi as'ada wa asqa. Alhamdulillah puji, segala puji iku lillahi, itu semua milik Allah. Alladzi as'ada, yang Allah sudah memberikan kebahagiaan. Jadi kebahagiaan ini datangnya dari Allah ya, bukan dari kita. Wa asqalan dadaaken cilaka sapa Allah. Jadi yang membahagiakan itu Allah, yang mencelakakan juga Gusti Allah ya. Kita ini hanya melaksanakan skenarionya Gusti Allah. Wa amata, lan nguripaken sinten Allah ya. Allah yang menghidupkan ya, bukan siapa-apa, bukan dokter. Wa ahyalan, mematikan sinten Gusti Allah ya. Hidup mati ini hanya Allah yang tahu ya, hanya Allah yang punya. Makanya kita ini tidak bisa lari dari takdir Allah ya. Semua orang ini hidup mati adalah dari Gusti Allah ya. Termasuk corona ini. Corona yang menakutkan orang sedunia, itu tidak bisa berbuat kalau tidak diizinkan oleh Gusti Allah. Alladzi as'ada wa asqa ya, yang beri kebahagiaan dan yang memberikan kecelakaan. Jadi yang mencelakakan Allah, yang membahagiakan juga Gusti Allah. Wa amata wa ahya ya, menghidup dan mematikan. Baik hidup secara maknawiyah ya, hidup hatinya atau hidup hakikatnya ya, hidup nyata atau hidup akal budinya ya, semuanya Allah ya. Wa adhaka wa abka, Allah lah yang memberikan kita tertawa ya. Wa adhaka, membuat kita tertawa ya. Yang buat kita tertawa ini Allah ya. Artinya yang memberi kebahagiaan itu Allah. Orang ketawa ini kan karena bahagia ya. Orang ketawa ini karena punya uang ya. Biasanya orang ketawa ini karena punya ya. Walaupun ada juga orang miskin yang santai aja ketawa juga ada. Tapi ketawa itu indikasi dari bahagia ya. Makanya yang memberi kita ketawa hanya Allah. Yang memberi kesedihan, yang buat nangis juga Allah ya. Jadi tidak ada yang lain ya. Adhaka wa abka. Adhaka ini memberi kita kebahagiaan jadi tertawa, atau menyusahkan sehingga jadi menangis ya. Wa aujada wa afna, Allah yang mewujudkan dan memfanakan ya. Mewujudkan artinya menjadikan makhluk ya. Allah yang menjadi orang, menjadikan ya. Ifna, menghilangkan. Jadi Allah yang mengadakan dan yang meniadakan. Wa afqara wa aghna. Wa afqara lan dadi akan melarat ya. Yang menjadikan melarat itu Allah. Wa aghna, dan menjadikan kaya. Jadi kaya miskin itu pembagian dari Gusti Allah, bukan karena pinter. Banyak orang pinter melarat juga banyak ya.
Saya lihat di berita ada doktor ekonomi lulusan Eropa jadi pengumpul sampah di Salatiga atau di mana. Jadi dokter pemulung juga ada, buta huruf juragan mobil juga ada. Jadi di sekitar pondok ini ada contoh yang real ya. Tetangga pondok kita ini di An-Nur ini ada dulu di samping pondok ini namanya Haji Durasib, orangnya buta huruf tapi kaya, jualan mobil, makelaran, sukses. Sebelah saya lagi di utara pondok itu ada orang kaya, dulunya nenek moyangnya kaya, sekolahnya tinggi, pintar bahasa Belanda, pintar bahasa Jepang, pintar bahasa Inggris. Tetapi nasibnya jelek, miskin dan ya jualan kelapa di pasar Bululawang kaki 5 ya. Jadi pendidikan tidak menjadikan kaya ya. Yang menjadikan kaya hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Wa asara wa adharra ya. Dan dia akan bahaya. Maksudnya mencegah rezeki. Wa aknalan kang maringi rezeki. Yang mencegah dan memberi itu Allah ya. Orang kalau belum diberi oleh Allah, walaupun sudah kerja keras, luput terus ya. Tapi kalau takdir oke, nyambut kayak titik-titik yang lancar ya. Hoki kata orangnya. Alladzi khalaqal hayawan, alladzi khalaqa kang wis ndadekno sinten Gusti Allah. Al hayawan ing pira-pira hayawan. Hayawan ini semua makhluk hidup ya. Min nutfatin saking nutfah sperma ya. Idza tumna nalikane den ditumpahkan, dimuncratkan. Maksudnya menjadikan proses manusia itu kan dari sperma laki-laki ke sperma perempuan itu. Idza tumna nalikane den toakan, disoakan ya. Biwasfil ghina summa tafarrada, nulingi jeni sapa Allah. Kemudian Allah hanya menyendiri anil khalqi dari makhluk biwasfil ghina kelan sifat suki. Jadi yang kaya itu Allah sendiri, tidak ada yang lain. Allah tidak perlu karyawan, Allah tidak perlu pasukan ya. Allah tidak perlu salesman ya. Allah itu kaya dengan sendiri ya. Beda orang lain, kita ini mungkin kaya tapi kan perlu karyawan, perlu pegawai. Allah itu kaya dengan sendiri, tidak perlu orang lainnya. Tsumma khassasa nuli nantoaken sapa Allah, nantoaken ba'dha ibadihi ing sebagiane pira-pira kaulane Allah, sebagian hambanya bil husna kelawan bagus ya. Atau husna ini bisa muannas dari ahsan ya, dengan yang terbaik ya. Jadi Allah itu yang memilih hambanya. Ada yang diberikan yang terbaik ya. Sebagian ya. Rezeki ini memang Allah yang bagi, tidak ada orang lain. Saya melihat sendiri beberapa contoh ya. Ada teman saya yang ya pinter tapi ekonominya seret. Ada yang biasa tapi sukses ya. Jadi rezeki ini rahasia Allah. Usahanya bisa ditiru. Bakul bakso di mana-mana. Tapi yang bakso Cakman, bakso kota, bakso apa yang laris itu tidak banyak ya. Resepnya bisa ditiru, tapi rezekinya dibagi oleh Gusti Allah ya. Saya ada teman yang kerjanya itu kelihatannya lebih santai, tapi Allah pilih rezekinya lebih banter. Ada yang ngoyo rezekinya seret ya. Maka itu membuktikan bahwa rezeki sesungguhnya sudah dibagi oleh Allah Subhanahu wa taala. Bil husna fa'afadha alaihi, kemudian Allah meluberkan alaihi kepada orang itu ba'dul ibad wa min ni'amihi, dan dari beberapa nikmat Allah ma aisara bihi, ma ing perkara aisara kang ndadekaken sugih gitu, ndadekaken gampang ya, maksudnya membuat dia kaya. Jadi Allah itu
memilih hambanya yang ditakdir Allah untuk jadi kaya. Ada yang, saya ada alumni di Jakarta, itu pemulung besi itu, tapi kaya raya di Cilangkap sana. Padahal dia dulu ke Jakarta sebagai pemulung, dia pemulung di jalan-jalan. Malah dia cerita, saya dulu ke Jakarta ini ongkosnya cuma 24.000 tahun 90-an. Jualan anting-anting istrinya cuma sebelah. Di Jakarta dia tidur di emper toko, tidur di masjid, tidur di pom bensin, sambil jadi gelandangan, jadi pemulung sampah itu besi, plastik ya. Tapi kerjanya baik, dipercaya, sampai hari ini jadi kontraktor. Saya datang ke rumahnya sudah macam-macam lah, kaya dia. Ya itu contoh. Ada pemulung yang kaya, ada yang ya miskin ya. Allah pilih orang yang ditakdirkan jadi kaya. Makanya usaha untuk kaya tidak bisa hanya lahir. Pekerjaannya bisa ditiru ya. Di Sidoarjo ada orang jualan itu pelembungan itu. Terus dia nabung di BRI katanya, dapat undian mobil naik haji. Tetangganya heran, kok bisa naik haji? Wah, apa kerjanya itu? Jualan pelembungan balon itu. Wah, tetangganya niru, jualan pelembungan semua. Yo kayak Sasuke. Kan yang karena dia haji bukan karena pelembungan, rezekinya dari Gusti Allah gitu loh. Banyak contoh ya, banyak contoh orang yang ketika dibuka oleh Allah tidak susah ya. Makanya harus ada ikhtiar batin ya. Kalau kita percaya bahwa semua ini adalah bagian dari Allah, maka kita harus banyak berdoa, banyak memohon ya. Sugesti ya, sing serius ya, sungguh-sungguh mintalah pada Allah ya. Wastagna lan dadekaken sugih sapa Allah ing abad. Maksudnya karena diberi anugerah Allah dia menjadi kaya ya. Wa ahwaja ilaihi, wa ahwajalan dati akan butuh sapa Allah ilaihi maring ba'dul ibad man ahfaqa fi rizqihi, man ing wong ahfaqa kang kerugian, maksudnya orang yang kesulitan fi rizqihi dalam rezekinya. Jadi memang tidak semua orang kaya, ada yang oleh Allah ditakdir kaya supaya dia bisa menolong orang lain. Jadi kalau ditakdir kaya jangan dinikmati sendiri. Sebab sesungguhnya Allah memang membagi. Ada 10 orang, yang satu kaya, yang 2 biasa, yang sekian miskin. Supaya yang kaya ini mau bantu yang miskin gitu. Memang Allah cara menyalurkan rezekinya begitu ya. Supaya orang yang miskin bisa ditolong yang kaya gitu loh. Idharon ini wa akda lan kangelan sapa man. Artinya orang-orang yang kesulitan supaya ada yang nolong. Allah beri orang satu kaya, yang miskin supaya bisa dibantu. Jadi ini rahasia Allah bagi rezeki ya. Ada orang yang memang dijadikan keran rezekinya oleh Allah untuk disalurkan pada orang lain. Idharan lil imtihan wal ibtila. Kenapa Allah begitu? Karena Allah menunjukkan bukti kekuasaannya untuk memberi ujian ya. Yang kaya diuji supaya dia taat bersyukur, yang miskin juga diuji apakah dia mau bersabar ya. Ini dua-duanya ujian. Alhamdulillah. Summa ja'ala zakah lidin asasan. Selanjutnya Allah menjadikan zakat itu sebagai pondasi agama ya. Zakat ini penting, pondasi agama. Wa mabnan ya, dan dasar pembangunan. Wa yubayyinu, dan Allah menjelaskan anna bi fadlihi tazakka min ibadihi man tazakka. Kemudian Allah jelaskan bahwa dengan zakat ya, Allah memberi anugerah supaya orang-orang itu melakukan zakat. Orang yang mau membersihkan dirinya, membersihkan diri. Karena zakat itu bermakna menyucikan ya. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhirhum ya.
Jadi Allah jadikan harta ini, zakat ini supaya menyucikan. Makanya orang-orang yang sadar dia bayar zakat, diminta tidak diminta dia keluarkan. Karena apa? Dia yakin zakat itu menyucikan dirinya, menyucikan hartanya dan menyucikan dari dosa-dosa. Allah mengatakan qad aflaha man tazakka. Berbahagialah orang yang berusaha membersihkan diri ya. Tazakka ini termasuk ya menyucikan dari dosa. Kalau harta menyucikannya dengan berzakat. Ya. Mana tadi? Wa min ghinahu zakka malahu man zakka. Dan dari anugerah Allah itu orang yang berzakat ya, melakukan zakat. Artinya orang yang sadar bahwa harta itu sesungguhnya dari Allah gitu. Dari anugerah Allah ya, dari kekayaan Allah. Sesungguhnya kalau kamu kaya, yang memberi itu Allah ya. Bukan karena kamu sendiri pintar, bukan ya. Makanya orang-orang itu harus sadar dia itu telah diberi Allah. Dari bagian yang di situ harus ada yang dizakati ya. Wassalatu ala Muhammad, wassalat semoga tambah rahmat ala Nabi Muhammadin al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam sayyidil wara kang dadi gustine makhluk. Rasulullah itu tuan dari semua makhluk, pemimpin. Was sayyidil wara wa syamsil huda lan sarengene pituduh wa ala ali wa ashabi al makhsusina bil ilmi wat tuqa ya. Ini muqaddimah dari Imam Ghazali tentang bab rahasia zakat. Jadi ini masih muqaddimah. Amma ba'du, selanjutnya fa innallaha, sesungguhnya Allah ja'ala zakata, menjadikan zakat ihda mabanil Islam, salah satu dari pokok agama Islam. Wa ardaba bi dzikriha as-shalah, dan Allah itu selalu menggandeng antara zakat dan sholat. Allati hiya a'lal a'lam, padahal sholat itu adalah puncak dari bendera ya. Puncak dari syiar agama ini sholat ya. As-sholatu imaduddin ya. Allah selalu menuturkan sholat dan zakat ini di berbagai ayat ya. Sering sekali ya Allah menuturkan sholat gandeng dengan zakat itu ada di 82 kali ya, dari Al-Quran ya. Dan Allah menetapkan fardunya ini dengan Al-Quran, sunnah dan ijma' ya. Seperti contoh faqala azza wa jalla wa aqimus sholata wa atuz zakah. Allah menggandeng lakukan sholat dan berilah zakat ya. Surah Al-Baqarah. Jadi perintah kewajiban sholat digandeng dengan perintah kewajiban zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam bunyal islamu ala khamsin. Islam ini dibangun atas 5 pondasi. Yang pertama syahadat alla ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Pondasi pertama, rukun pertama ya, tiang yang pertama syahadat ya. Yang kedua wa iqamis shalah, melakukan sholat ya. Ini Islam ini sudah. Yang ketiga wa itaiz zakah, kewajiban bagi muslim harus bayar zakat ya. Ini sudah hadisnya sudah disebutkan dalam Bukhari Muslim, hadis sahih. Jadi sudah dijelaskan di bab sholat ini sudah dijelaskan ya. Wa iqamis shalah wa itaiz zakah. Selanjutnya bayar zakat ya.
Bayar zakat ini gandeng sholat dengan zakat. Wa saddadal wa'ida 'alal muqassirin. Allah memperberat saddada al-wa'ida, ancamannya ya. Ancaman orang yang tidak zakat ini berat, diperberat. Alal muqassirin, bagi orang yang sembrono. Siapa yang tidak mau berzakat, Allah beri ancaman keras. Faqala, Allah bersabda, berfirman dalam surat At-Taubah, walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillah fabashshirhum bi'adzabin alim. Walladzina, dan orang-orang yaknizuna yang menimbun, menyimpan adz-dhahaba wal fiddah, emas dan perak ya. Simbol kekayaan masa lalu itu emas perak. Kalau hari ini ya deposito ya. Wala yunfiqunaha, siapa menimbun harta dan tidak menafkahkan, tidak sedekah, tidak zakat, fisabilillah, di dalam agama Allah, maksudnya ya membayar zakat itu, dia tidak melaksanakan kewajiban Allah, fabashshirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira, mereka akan dapat siksa yang alim, siksa yang berat ya. Jadi siksanya enggak enteng-enteng, berat ya. Wa manal infaq fi sabilillah, yang dimaksud infaq fi sabilillah ikhraju haqqiz zakah. Yang dimaksud adalah mengeluarkan kewajiban zakat ya. Jadi kewajiban zakat ini dipastikan dari Quran, hadis, dan ancamannya juga berat ya. Wa qala al-Ahnaf bin Qais, ada riwayat dari sahabat Ahnaf bin Qais, kuntu fi nafarin min Quraisy, saya sedang rombongan dengan orang Quraisy, famarra Abu Dzar, kemudian ketemu lewat Abu Dzar, faqala, Abu Dzar ini sahabat Nabi yang zuhud, dia berkata, basyiril kanizin, kasih kabar gembira, tapi bukan gembira, ini ancaman. Al-kanizina, bagi orang yang mau nimbun harta ya. Siapa orang punya simpanan harta di bank, di mana, di tempat manapun, yang tidak berzakat, kasih tahu bikayyin fi zuhurihim, mereka akan ditusuk di punggungnya, yahruju min janubihim, besok akan disate dari punggung tembus ke perut. Masya Allah, aku sate jangkrik. Wa bikayyin fi akfaihim yahruju min jibahim, dan mereka akan ditusuk dari tengkuknya tembus ke jidatnya. Allah ya, nggak main-main ini ancamannya. Artinya mereka yang punya harta tidak zakat, kamu akan disate ya, ditusuk tembus ya. Naudzubillah. Wa fi riwayatin, riwayat yang lain, innahu yudhau ala hilmati sadya hadihim, mereka akan ditusuk di dadanya ini. Iki loh, sadya ini pendile iki loh. Lanang wedok ya bodoh kan ada pendile ini. Di apa ini? Bahasa Indonesia ya apa ya? Yuk, puting aja cewek, ya cowok ya puting ya. Ya pokoknya dodomu itu putingnya ini. Ditembus fayaharuju min nagdikat faihi, sampai tembus di ulikat ya, endong-endong gitu. Bahasa Indonesia apa ya? Tulang apa? Tulang belakang ini apa? Belikat ya. Jadi sampai tembus ke tulang belakangnya ini. Allah. Terus fayakhruju min naqdikat faihi wa yudau ala naqdikat faihi hatta yakhruja min hilmati satyai yatazalzal. Dan juga begitu dari belakang ditusuk tembus dada dan ginjal-ginjal yatazalzal, bergetar ya. Ya Allah, berat sekali ya. Ancamannya ini enggak main-main deh. Ancamannya ini disate ini, Masya Allah. Na'udzubillah. Wa qala Abu Dzar intahaitu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam.
saya pernah datang pada Rasulullah wa huwa jalisun fi dzillil Ka'bah. Ketika itu Rasulullah sedang duduk bersandar di Ka'bah. Falamma ra'ani, ketika Nabi melihat saya, qala, Nabi berkata, humul akhsarun wa rabbil Ka'bah. Sungguh mereka itu rugi demi Allah yang punya Ka'bah, Tuhannya Ka'bah. Fakultu, Abu Dzar bertanya, wa man hum? Siapa Nabi? Siapa yang rugi itu? Al-aksaruna amwalan. Nabi menjawab, orang rugi itu orang yang hartanya banyak, miliuner, konglomerat. Illa man qala hakadha wa hakadha min baini yadayhi wa min khalfihi wa an yaminihi wa shimali. Kecuali orang itu yang mau memberikan ini sekian, itu sekian, ini sekian, depan, belakang, kanan, kiri. Artinya orang yang kaya yang tidak mau sedekah, ya, itu rugi. Kenapa? Atau dia mati hartanya akan habis, ya. Kaya pun dia. Kalau mati kan nggak ada yang dibawa. Ya ada orang gendeng. Kemarin di Afrika saya lihat berita, ada kakek-kakek umur 72 tahun mati, minta dikubur sama mobilnya Mercy. Jadi dia minta posisi duduk dikubur dengan mobilnya itu. Lah itu terus dia lewat di Mercy yang dipendam. Apa nggak kartu tol apa orang itu? Artinya itu bensinnya penuh apa enggak, jadi dia kepingin naik Mercy ke surga. Nah itu ini Mercy dipendem kati Melayu nanti. Jadi ada orang yang gila itu. Walaupun dia punya 100 Mercy, punya 100 pabrik, harta yang tidak disedekahkan, harta yang tidak diinfakkan, itu akan habis diambil anak-anaknya. Istrinya, anaknya akan rebutan dan habis, ya. Banyak contoh orang dulu kaya. Dulu ada Raja Gula di Semarang, habis sudah. Malang dulu pabrik rokok Bentul, habis sudah. Jadi kekayaan kita yang dibawa itu yang kita sedekahkan, yang diwakafkan, yang dijariahkan, ya. Yang tidak akan habis, ya. Anakmu belum tentu ingat, ya. Kalaupun kamu kaya mati, belum tentu anakmu ingat sedekah atau selamatan, belum tentu, ya. Makanya kita harus punya simpanan, ya. Kalau tidak, kalau kita tidak weh-weh kanan kiri depan belakang, wa qalilum mahum, dan yang mau memberi ini sedikit sekali, ya. Nabi mengatakan sedikit orang yang mau memberi itu akan sedikit. Orang kaya itu yang banyak pelit, ya. Ma min sahibi ibilin, tidak ada orang yang punya onta, wala baqarin, dan sapi. Zaman dulu kan kekayaan pada masa lalu ini kan onta sapi, ya. Belum ada Toyota, ya. Zamannya masih onta. Kalau hari ini ya Toyota, Mercy, ya. Siapa orang punya onta, ya, kendaraan mewah pada zaman itu, ya. Harta, ya, ataupun sapi, wala ghanamin, ataupun kambing. Keadaan kehidupan pada zaman Nabi, orang kaya itu kan sapi, kambing, unta. Belum ada deposito, belum ada BCA, ya, BRI belum ada. Dulu orang menyimpan hartanya ya emas atau peliharaan. Illa ja'at yaumul qiyamah, yaumal qiyamah a'dhamu makanan wa asmanu tamtihuhu biquruniha. Siapa orang punya onta, punya sapi tidak zakat, nanti Allah akan pilihkan sapi yang paling gede, ontanya yang paling gede. Itu kan didatangkan Allah di hari kiamat untuk nyeruduk orang itu. Jadi orang itu besok akan diseruduk sapi dan injek-injek sama sapinya, ya. Masya Allah. Ya kalau punya Toyota, itu wabraim Toyota. Truk dua wabrai. Ini ibarat aja bahwa dia akan tersiksa oleh hartanya, ya.
wa tatau bi adlafiha, dan akan diinjak-injak. Nisbatnya dia punya sapi, juragannya yang enggak zakat akan diteronggol, diseruduk, jatuh, diinjak-injak. Meledet kayak sapi. Kullama nafadat ukhraha adat alaihi ulah. Dan itu gantian, kerutuk-kerutuk, diinjak-injak, habis datang lagi, habis datang lagi. Artinya siksa yang tidak ada habisnya, ya. Na'udzubillah. Hatta yuqda bainan nas, sehingga nanti akan diputuskan pengadilan di antara manusia, ya. Muka-muka kita diselamatkan Allah, ya. Wa idza kana hadat tasdid, muhrajan fi sahihain, kalau ancaman-ancaman ini sudah dijelaskan dalam hadis sahih, ya, Sahih Bukhari dan Muslim, faqad shara min muhimmatid, berarti soal zakat ini enggak main-main gitu loh. Kalau Allah terangkan ini belum disebut semua, banyak sekali hadisnya, ya. Ancaman-ancaman orang yang tidak zakat, dan juga sebaliknya janji-janji nikmat untuk orang yang berzakat, ya. Orang zakat, orang sedekah itu tidak akan jadi miskin. Rasulullah SAW mengatakan mana kosomalu abdin bis sedekah, harta tidak akan kurang karena sedekah. Orang zakat itu tidak akan miskin, pasti tambah kaya. Bal yazdad. Siapa orang rajin sedekah pasti hartanya tambah banyak, ya. Pahalanya besar. Sebaliknya ancamannya juga berat, ya. Ini hadisnya sahih. Faqad shara min muhimmatid al-kasfu an asrariz zakat. Maka penting harus saya sebutkan di sini rahasia membuka tabir rahasia zakat, ya. Zakat yang benar yang gimana, ya. Seperti kemarin puasa kan ada siri-sirinya, bukan hanya nggak makan. Zakat juga begitu. Zakat nanti ada etika-etika yang membuat kita benar, ya. Wa syurutiha al-jaliyah wal khufiyah. Harus kita bahas nanti syarat zakat yang tampak ataupun yang tersembunyi. Wa ma'aniha al-zahira wal batinah, dan makna-maknanya yang jelas ataupun yang batin, ya. Nanti akan diulas di sini, ya. Jadi kita harus tertarik, walaupun sekarang belum kaya, kita harus tertarik bab zakat. Semoga Allah memberi kita kaya, ya. Amin Allahumma amin. Ma'al iktisar ala ma la yustagna an ma'rifati muaddiz zakah. Dan ini kalau diteruskan panjang, Imam Ghazali akan meringkas hal yang penting yang harus diketahui oleh orang yang membayar zakat, wa qabidiyah, dan yang menerima zakat. Jadi ada syarat memberinya seperti apa, menerimanya juga ada syarat. Wa yankasibu dzalika fi arba'ati fusul. Nanti ini akan kita bagi dalam 4 fasal, ya. Jadi Imam Ghazali akan memberi pembagian 4 hal. Al-fasul awal fi anwa'iz zakat wa asbabi wujubiha. Yang pertama nanti kita akan membahas jenis-jenis zakat, ya. Apa saja yang wajib dizakati dan sebab wajibnya. Wajibnya karena apa, ya. Yang kedua, al-faslu tsani fi adabiha wa syurutiha al-batinah wa dhahirah. Yang kedua nanti akan membahas etika dan syarat-syaratnya, baik yang rahasia batin atau yang lahir, ya. Yang ketiga as-salis fil qabid wa syurut istihqaqihi wa adabi qabdi. Yang ketiga nanti akan dibahas orang yang menerima, ya. Penerima itu siapa yang berhak, dan syaratnya dia menerima, dan adab cara menerima, ya. Ini tidak banyak orang yang tahu. Makanya nanti akan dibahas orang yang menerima, kriterianya siapa, cara menerima gimana, etika menerima bagaimana, ya. Terus yang keempat, ar-rabi' fi shadaqati tatawwu wa fadliha.
Yang keempat nanti kita akan membicarakan tentang sedekah sunnah. Jadi sedekah ada yang wajib seperti sholat, ada yang wajib, ada yang sunnah. Puasa ada yang wajib, ada yang sunnah. Zakat atau sedekah ada yang wajib, zakat ada yang sunnah ya. Dan keutamaannya seperti sholat sunnah ada keutamaan. Zakat juga sunnah, sedekah sunnah akan dijelaskan apa aja keutamaannya. Walinadkur ba'da kulli faslin ma yaliku bihi minal i'tibarat. Nanti akan kita bahas setiap setelah fasal hal-hal yang perlu kita cantumkan, ibarat-ibaratnya, dalil-dalilnya ya. Jadi nanti akan dijelaskan 4 pokok ini ya. Nanti yang pertama tentang apa tadi? Macam-macam zakat. Ya, zakat itu apa? Ada zakatnya hewan, ada zakat dagangan, ada zakat tumbuhan dan seterusnya ya. Jadi zakat ini harta tertentu diambil dalam jumlah tertentu. Ada nisab, ada haul. Dari orang tertentu diberikan pada kelompok tertentu ya. Ini penting, nanti kita bahas semuanya ya. Semoga Allah memberi kita semua rezeki yang berkah ya. Walaupun mungkin sekarang belum zakat, saya doakan semuanya kaya ya. Yang di rumah, wali santri, alumni, pemirsa, semoga Allah berikan semua kemudahan rezeki ya. Saya kepingin semua santri ini kaya. Karena kalau kaya bayar zakat lebih baik daripada minta zakat. Makanya kita kepingin ekonomi umat Islam harus tumbuh supaya kuat ya. Agama ini kuat kalau ekonomi kuat ya. Bangun pondok yang baik duit rek. Masuk tuku semen, roset tuku cat pun di duit. Al-Fatihah. Ya baik duit ya. Makanya ngaji bab zakat harus semangat ya. Walaupun sekarang belum zakat, tapi kita semangat. Barangkali Allah mengabulkan, moga-moga kita bisa berzakat ya. Kita nanti ngaji bab haji, moga-moga iso lunga kaji ya. Jangan kecil hati. Yang memberi rezeki adalah Allah Subhanahu wa taala ya. Tidak tentu rek. Orang dulu miskin bisa kaya, yang kaya juga bisa miskin. Saya lihat banyak contoh. Orang yang dulunya miskin hari ini konglomerat banyak, Lim Sulyong, wah asalnya itu asongan, jadi kaya, dan contoh banyak sekali. Yang dulu kaya jatuh miskin juga banyak, bangkrut juga banyak ya. Makanya yang bisa kita andalkan hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Moga-moga Allah memudahkan rezeki kita semua dan memberi kita semua kesehatan lahir dan batin. Amin Allahumma amin.